Aku membantu Mas Andra melepaskan kancing lengan kemejanya. Mas beneran nggak sih aku mirip sama bundanya Maryam? Tanyaku untuk kesekian kalinya. Dia mengerutkan kening. Sudah lebih dari 5 kali kamu terus bertanya tentang itu. Ih, Mas nggak ada kerjaan banget sih segala dihitung. Gerutuku, bukan aku yang tidak ada kerjaan tapi kamu. Untuk apa kamu terus-terusan bertanya tentang itu? Aku cuma ngerasaan saja. Kok bisa aku mirip sama bundanya Maryam terus aku nikah sama kamu? Itu ketetapan Allah, jadi kamu tidak usah merasa aneh. Mas Andra melepaskan kemeja yang dia kenakan. Aku langsung mengambil kaos dari dalam lemari. Saat tidur Mas Andra tidak suka pakai piyama, dia lebih nyaman kalau tidur pakai kaos. Apa Mas nggak merasa aneh? Tanyaku sambil menyerahkan kaos yang baru saja aku ambil kepadanya. Aneh kenapa? Aku kan mirip sama bundanya Maryam. Itu berarti kamu kayak nikah sama adik kamu sendiri. Bundanya Maryam adik kandung kamu kan? Siapa yang mengatakan kalau Diandra adik kandungku? Aku mengerutkan kening bingung. Bundanya Maryam bukan adik kandung kamu? Perasaan dulu bunda bilang kalau Maryam itu putri dari adik kamu. Aku kira dia adik kandung kamu. Lantas bundanya Maryam siapanya kamu? Sepupu kamu. Sudah malam, besok aku tugas pagi. Setelah mengatakan itu Mas Andra langsung merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Aku duduk di sampingnya. Mas jangan tidur dulu, aku kan belum selesai bicara. Mas Andra menarik tanganku hingga tubuhku jatuh ke arahnya. Dia langsung mendekap tubuhku dengan erat. Istriku sayang, sudah waktunya tidur. Allah menyukai hambanya yang tidur di awal malam agar nanti kita tidak telat bangun untuk salat malam. Jawab dulu pertanyaanku, bundanya Maryam itu siapanya kamu? Apa dia dan kamu sepupuan? Bila sekarang aku menjawab pertanyaanmu, aku yakin akan banyak pertanyaan lain yang akan kamu tanyakan padaku. Sok tahu banget sih kamu, kan aku yang mau tanya bukan kamu. Mas Andra tersenyum. Dia mengecup pucuk kepalaku dengan lembut, rambut karmu wangi. Nggak usah ngalihin pembicaraan, aku mendongakkan wajahku, menatap langsung ke arah matanya. Bundanya Maryam siapanya kamu? Untuk apa kamu ingin tahu hal itu? Terlalu banyak yang aku tidak tahu tentang kamu dan Maryam, dan itu membuatku merasa tidak nyaman, sedangkan Mas sendiri tahu banyak tentang aku. Itu tidak adil Mas. Tangan Mas Andra membelai pucuk kepalaku. Dia anak dari temannya bunda dan ayah. Saat terjadi tsunami di Aceh dia kehilangan ibu dan adiknya, dan dia pun mengalami trauma. Selama proses penyembuhan dari traumanya, dia tinggal di Jakarta bersama keluargaku. Terus apa? Terus lanjutannya. Lanjutannya adalah kamu harus tidur karena sekarang sudah jam 11 malam. Setelah mengatakan itu Mas Andra langsung memejamkan matanya. Awalnya aku hendak protes saat Mas Andra memilih untuk mengakhiri ceritanya. Masih banyak tanda tanya yang memenuhi kepalaku. Namun, ku urungkan saat melihat wajah Mas Andra yang terlihat kelelahan. Selamat tidur. Semoga mimpi indah. Jangan lupa
Katanku, apa Mas mau aku buatkan yang lain? Mas Andra menggeleng. Terus Mas mau sarapan apa? Nggak baik kan kerja dalam keadaan perut kosong. Aku tidak mau sarapan apa-apa karena aku juga ingin puasa sunnah hari Senin. Aku terperangah, Mas mau puasa, beneran? Tidak bekerja lagi, berarti segala kebutuhan ibu dan adik-adikku hanya bertumpu pada warung kecil yang ibu miliki dan aku takut ibu kekurangan uang untuk biaya sekolah adik-adikku. Apa Mas Andra mengizinkannya? Kalau tidak boleh juga tidak apa-apa, karena Mas, kewajiban untuk memang tidak mempunyai. Mas Andra beranjak dari duduk.
segala hal yang aku tidak tahu siapa. Namun, jika memang Mas Andra mencintai wanita itu, kenapa Mas Andra malah menikahiku dan bukan menikah dengannya? Tentu jawaban masuk akal yang mampu aku pikirkan adalah karena Maryam menyukai dan menyayangiku. Andai saja bukan karena Maryam menyukaiku, aku rasa Mas Andra tidak akan mau menikah denganku. Astagfirullah Naila, ini masih pagi. Kenapa berpikiran jelek seperti itu? Sudah mending ada dokter tampan dan baik yang mau jadi suami kamu. Di luar sana masih banyak yang jomblo yang belum pasti jodohnya seperti apa. Harusnya aku bersyukur dan berhenti berprasangka buruk.